Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dikarenakan masih belum berakhirnya COVID-19 yang melanda negeri kita, bahkan melanda seluruh dunia, maka kita masih mengikuti pembelajaran secara daring ya nak. Nah, hari ini tanggal 15 Juli 2021 kita melakukan pertemuan pertama mata pelajaran prakarya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalian sarapan dahulu dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Dan untuk kehadiran, Ibu menganggap yang hadir itu adalah yang mengirim tugas. Ya, demikian ya nak. Silahkan kamu saksikan video penjelasan Ibu mengenai materi pertemuan pertama kita pada mata pelajaran prakarya berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada kelas 8 yang lalu, kalian telah mempelajari prakarya dengan dua materi, yaitu materi kerajinan dan pengolahan. Nah, pada kelas 9 ini, materi kerajinan akan diulang kembali dengan submateri yang berbeda, yaitu kerajinan bahan keras. Nah, adapun tujuan pembelajaran kerajinan bahan keras ini adalah yang pertama, siswa dapat menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Dan yang kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kemudian yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Lalu yang terakhir, merancang, membuat, menguji dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab serta mencapai KKM 70. Yang dimaksud dengan KKM ini adalah kriteria ketuntasan minimal, yaitu nilai yang harus kamu capai baik dari kompetensi pengetahuan maupun kompetensi keterampilan. Minimal 70 ya nak. Oke. Sekarang coba buka buku paketmu bab 1. Nah, di sini bab 1 kerajinan bahan keras. Sebelum kita membahas materi secara lanjut, ada baiknya kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian kerajinan bahan keras. Nah, yang menjadi tugasmu yang kamu harus cari dari berbagai sumber, boleh dari buku, boleh dari internet, atau bertanya kepada orang lain, apakah itu pengertian kerajinan bahan keras. Nah, tugasmu yang pertama, tuliskan pengertian tuliskan pengertian kerajinan bahan keras. Kita kembali ke buku paket. Nah, di buku paket ini coba kamu lihat, di situ ada gambar di atas, yang gambar 2 di atas saja ya, yang di bawah nggak usah. Nah, gambar yang sebelah kiri kita sebut dengan gambar 1 dan gambar yang sebelah kanan kita sebut dengan gambar 2. Di sini ada 2 benda yang mungkin memiliki fungsi yang sama, tetapi dibuat dari bahan yang berbeda. Yang jadi tugasmu untuk kedua gambar tersebut adalah, nah, amatilah gambar di atas. Coba teliti dengan seksama apa bahan yang digunakan, manakah yang termasuk bahan alam dan buatan. Nah, kedua gambar ini memiliki bahan yang berbeda. Mari kita tulis ya nak. Amatilah. Amatilah gambar 1 dan gambar 2 ya. Setelah kamu mengamatinya, diapain? Nah, di sini coba kita lihat tadi. Apakah perbedaan
keragaman dari kedua gambar tersebut. Oke. Kamu jawab dari segi bahan atau dari segi apa? Pokoknya carilah perbedaan dari kedua gambar tersebut ya. Lanjut, kita buka bukunya. Dah. Coba kita lihat peta materi. Pada peta materi ini, kerajinan bahan keras, yang pertama akan kita bahas adalah prinsip kerajinan bahan keras. Ya, prinsip kerajinan bahan keras. Sini kita scroll ke bawah. Prinsip kerajinan bahan keras ini ada yang pertama itu keunikan bahan kerajinan. Nah, bahan dasarnya itu sudah kita pelajari dari kelas 7, yaitu ada yang terbuat dari bahan alam, ada yang dari bahan buatan. Nih, terbuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik dan limbah anorganik. Nah, semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri. Nah, itu biasanya bahan buatan ya yang diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Oke, ini tadi keunikannya itu dilihat dari segi bahan ya, Nak. Nah, di sini ada bahan dari kayu, memiliki keunikan tekstur urat serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Jadi setiap bahan itu memiliki keunikannya masing-masing. Kayu dengan keunikan seratnya, mungkin kalau logam dengan keunikan kekerasan bahannya gitu. Kan ada logam yang berwarna kuning, ada logam tembaga. Nah, mereka itu semua memiliki keunikan masing-masing. Nah, masuk kita ke keragaman yang kedua, yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nah, banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat dipilah sebagai berikut. Nah, di sini ada 4. Berarti ini dia nilainya. Nilai dari kerajinan bahan keras tersebut ada 4. Produk dengan nilai fungsional. Contohnya ini ada keranjang. Keranjang ini memiliki nilai fungsional. Misalnya fungsinya sebagai apa? Tempat kain, tempat meletakkan mainan, tempat meletakkan benda-benda. Kalau lebih kecil lagi tempat buah. Nah, dia memiliki fungsi. Ya, dia berfungsi. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Nah, di sini dia. Produk dengan nilai informatif. Di sini ada kerajinan pin kaleng dengan nilai informatif. Coba kamu lihat, kalau anak-anak cowok biasanya ngerti nih, pin ini pin apa ya? Ini pin klub sepak bola yang ada di Eropa ya. Di sini ada Juventus, ada AC Milan, ada Inter Milan. Nah, dia di sini informatif. Jadi pin ini kerajinan ini ngasih tahu, oh ini pin punya AC Milan, ini punya Manchester United. Jadi kita tahu ada informasi yang kita dapatkan dari kerajinan tersebut. Kemudian yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Nah, kerajinan lukis kaca, cerita Mahabharata dengan nilai simbolik. Nah, di sini ada gambar wayang-wayang. Nah, kita tahu cerita Mahabharata ini sangat erat kaitannya dengan simbol keagamaan, yaitu agama Buddha. Jadi ada yang disimbolkan dari kerajinan ini. Biasanya kita temuin ini di candi-candi, di rumah ibadah orang Buddha. Nah, bisa juga kita temuin di mana? Contohnya saya pernah lihat di aula di Pematang Siantar, ada di aula No Mansion, situ gambar salib, gambar apa itu ya, itulah dia dengan nilai simbolik ya. Terus yang keempat, produk dengan nilai prestise atau wibawa. Nah, di sini prestise ini, di sini gambarnya kerajinan tas kulit dengan nilai prestise. Maksudnya ini adalah kerajinan kulit tersebut bisa misalnya kita bagi dalam level-level tertentu. Ada
ada kulit buatan atau sintetis, ada kulit asli. Semakin asli kulit yang engkau buat untuk kerajinan, maka semakin mahal harga benda tersebut. Itulah disebut dengan prestise, wibawa ya. Semakin mahal semakin bagus. Nah, semua orang pasti akan cari. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, di sini ada pun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui dalam perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor teknis. Nah, faktor teknis ini ada metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual. Nah, di sini dia itu sumber dayanya. Dia menggunakan mesin atau sumber daya manusia. Ada kerajinan yang dibuat oleh mesin, ya. Dia dengan biaya yang lebih sedikit karena pakai mesin makin cepat siap. Tapi ada juga yang dibuat dengan tangan manusia dan nilainya itu biasanya lebih mahal. Yang kedua, faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis ini di sini bisa kamu baca ada 5 poin. Kemudian faktor ergonomis, kenyamanan, keamanan, sesuai kepraktisan. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Nah, di sini melibatkan terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi, teknologi lah, ya. Yang kalau dulu membuat piring harus dengan kita pakai tanah liat dulu. Sekarang sudah ada inovasinya. Tanah liatnya bisa dibuat dari temuan baru, makin diperbanyak dengan cara inovasi dan teknologi. Kemudian faktor estetika atau keindahan ya. Jadi di sini kalau baju dibuat ininya, dibuat payet-payetnya, dibuat pita-pitanya, diberi warna yang menarik. Nah, situ faktor estetika ya. Kemudian faktor kondisi lingkungan, nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Misalnya pembuatan kerajinan-kerajinan ini ada nilai budayanya. Misalnya kalau orang Batak kayak mana kerajinan bentuk ininya, bentuk ulosnya, bentuk apa, sesuai dengan kondisi lingkungan atau wilayah setempat ya. Kemudian, nah sudah kita baca tadi ya. Di sini yang menjadi prinsip kerajinan bahan keras. Baik, yang menjadi tugasmu yang ketiga adalah carilah sebuah gambar ya. Kita buat ya, carilah sebuah gambar. Sebuah gambar adalah sebuah gambar kerajinan bahan keras kemudian sesuai tugas yang nomor 3 ini, kemudian gambarnya itu bebas ya nak, gambarnya itu bebas, mau kamu ambil dari majalah, koran, buku, atau dari internet kamu print boleh. Carilah produk kerajinan bahan keras, tempelkan gambarnya atau gambarkan bentuknya. Oke, boleh digambar sendiri yang untuk yang pandai menggambar ya. Amati bahan dasar kerajinan bahan keras tersebut. Kemudian amati bentuk kerajinan bahan kerasnya. Kemudian kamu amati juga nilai produk kerajinan bahan kerasnya. Nilainya itu seperti yang saya jelaskan tadi di atas, apakah nilai fungsional, apakah nilai informatif atau simbolik atau prestise ya. Kemudian yang terakhir itu merefleksi. Oke. Refleksikan apa yang telah kamu pelajari pada pertemuan 1. Oke, merefleksi itu contohnya seperti ini. Setelah saya mempelajari pengertian dan apa ini tadi? Ya, bentar ya nak.
Setelah saya mempelajari kerajinan bahan keras dan mempelajari apa yang menjadi prinsip-prinsip bahan keras, maka saya dapat mengetahui ini apalah ya pokoknya yang kamu dapat setelah mempelajari ini, kamu tuliskan di nomor 4. Itu namanya merefleksi. Oke? Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan pertama ini, dan minggu depan kita akan mempelajari mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau tidak dimengerti, silahkan hubungi WA pribadi saya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.